Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fit dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa syu'batu utawi cabang asitu nakang kaping swidak iku hifdzu huquqi zaujati iku ngreksa pira-pira hake bojo wadon wal auladi lan pira-pira anak. Fayajibu mongko wajib ala rajuli ing atase wong lanang apa nafaqatu zaujatihi nafaqoe bojo wadone rajul bitamkini sebab tamkin at-tammi kang sempurna bihasabil qadri kelawan milang-milang kadar allaiqi kang patut bihi kelawan rajul. Wahya utawi nafaqah iku muqaddaratun iku dikira-kiraake fil qillati ing dalem sithike wal kasrati lan ake. Bi'atibari i'asarihi kelawan milang-milang fakire rajul wa isarihi lan sugihe rajul. Wa tawassutihi lan sedengane rajul. Wala tasqutu lan ora gugur apa nafaqatuha nafaqae zaujah bimudhi zamani kelawan lewate mangsa bila infaqin kelawan tanpa nafaqah. Bal tasiru balik dadi apa nafaqah iku dainan utang ala rajuli ing atase wong lanang. Li anna nafaqata zaujati krana stuhune nafaqahe bojo wadon iku muawadhatun iku muawadhah fi muqabalati tamkini ing dalem bandingi tamkin atau ngongangake. Bi khilafi nafaqatil qaribi kelawan bedani nafaqahe kerabat fa innaha mongko stuhune nafaqatal qarib iku tasqutu gugur apa nafaqatul qarib bidzalik kelawan mengkono-mengkono mudhi zaman. Li annaha krana stuhune nafaqatal qarib iku muawanatun iku muawanah tolong menolong. Pada bagian ini Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala menjelaskan mengenai cabang iman yang ke-60 yaitu hifdzu huquqi zaujah wal aulad. Menjaga hak-haknya istri dan juga anak-anak. Oleh karena itu wajib bagi seorang laki-laki untuk menunaikan nafkah istrinya oleh sebab tamkin yang sempurna. Nah, kewajiban untuk menunaikan nafkah istrinya ini bihasabil qadri allaiq bihi, sesuai dengan kadar kemampuan yang pantas bagi laki-laki tersebut. Nafkah ini sifatnya dikira-kirakan di dalam kadarnya, baik itu sedikitnya ataupun banyaknya, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi laki-laki tersebut atau suami tersebut. Bi'atibari i'sarihi wa isarihi wa tawassutihi. Maka kemudian nafkah istri tidaklah gugur sebab berlalunya zaman tanpa adanya nafkah. Bahkan nafkah yang tidak tertunaikan itu menjadi hutang atas laki-laki tersebut. Bal tasyiru dainan 'ala rajuli. Kenapa nafkah yang tidak ditunaikan oleh seorang laki-laki tidak gugur sebab berlalunya masa tanpa adanya nafkah, bahkan menjadi hutang? Hal ini karena nafkah istri itu statusnya adalah muawadhah fi muqabalati tamkin. Berbeda halnya nafkah terhadap kerabat. Jika nafkah terhadap kerabat, maka statusnya adalah
mu'awanah, sehingga dapat gugur oleh sebab mudhiyi zaman. Kemudian selain nafkah secara ekonomi, lantas apalagi yang wajib atas seorang laki-laki dan menjadi tanggungan seorang laki-laki terhadap istri dan juga anak-anaknya? Maka Syekh Nawawi di sini menjelaskan, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa yajibulan wajib ala rajuli ing atase wong lanang aidon kelawan maneh apa ta'limu zaujatihi apa mulang bojo wadone rajul. Mulang ma ing perkara tahta kang butuh sapa zaujah ilaihi maring ma min furudil ibadati saking pira-pira fardune ibadah wa sunaniha lan pira-pira sunate ibadah min taharatin nyatane sesuci wa sholatin lan sholat wa zakatin lan zakat wa shaumin lan poso wa hajjin lan haji wa malan perkara ya ta'allaqu kang hubungan apa ma bil haid kelawan haid. Walaisa lan ora ono iku lahu tetep kaduwe rajul darbuha apa mukul zaujah ala tarki sholati krana ninggal salat wa nahwiha lan sepadane salat min huquqillahi bayane pira-pira hake Allah. Khilafan halenulayani libnil barizi maring Imam Ibnil Barizi bal yaqtasiru balik ngringkes sapa rajul alal amri ing atase perintah bi khilafi huquqi nafsihi kelawan berbedani pira-pira hake awak dheweke rajul. Wahia utawi hukuk iku siyanatu nafsiha ngrekso awake wadon min antutia saking yento ngidak sapa zaujah farsyahu ing lemeke rajul ghairahu ing saliyane rajul. Wal ihtijabu lan gawe aling-aling an ru'yati ajnabiyyin saking ningaline wong lanang liya li syai'in maring suwiji-wiji min badaniha saking badane zaujah mimma nyatane barang yahrumu kang haram apa nadzuruhu ningalima wa tarku mutalabatiha lan ninggal nuprih wadon lahu maring rajul bima kelawan perkara fauqal hajati kang sak dhuwure hajat wa ta'affufuha lan ngreksone zaujah antana wulil mali saking merkoleh bondo al harami kang haram. Wa yajuzu lan wenang apa darbuha apa mukul zaujah bitar kitil kal huquqi sebab ninggal mengkono-mengkono pira-pira hak. Kemudian selain memberi nafkah secara ekonomi, seorang laki-laki wajib untuk mengajarkan ilmu agama kepada istrinya dan keluarganya tentang apa yang dia butuhkan yang berkaitan dengan fardu-fardunya ibadah dan sunat-sunatnya ibadah. Dari mulai bersuci, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, dan juga haji. Dan juga wajib bagi seorang laki-laki untuk mengajari istrinya hal-hal yang berkaitan dengan haid dan hukum-hukum yang bersinggungan dengan permasalahan haid. Wa ma yata'allaqu bil haidi. Ini wajib bagi seorang suami untuk mengajari istrinya tentang ilmu agama, wabil khusus ilmu-ilmu yang dibutuhkan, seperti fardunya ibadah, sunnahnya ibadah, mulai dari bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, dan hal-hal yang berkaitan dengan haid dan juga nifas. Ini penting. Maka tidak boleh bagi seorang suami untuk menyepelekan hal semacam ini. Kemudian, ketika misalnya seorang istri meninggalkan sholat, apakah boleh suami itu memukulnya? Maka Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan, walaisa lahu darbuha ala tarki sholati wa nahwiha min huquqillah. Tidak boleh bagi suami untuk memukul istrinya atau menghukum istrinya oleh sebab sang istri meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan hak-haknya Allah. Yang boleh dan memang wajib bagi seorang suami hanyalah memerintahkan istrinya itu untuk melaksanakan perintah-perintah agama seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Jadi cukup diperintahkan saja dan diingatkan. Tidak boleh bagi suami untuk memukul istrinya ketika sang istri
meninggalkan suatu kewajiban yang berkaitan dengan hak-haknya Allah. Berbeda dengan misalnya ketika seorang istri meninggalkan hak-hak suami itu sendiri. Bi khilafi huquqi nafsihi. Maka ketika seorang istri meninggalkan hak-hak suami yang wajib dipenuhi olehnya, maka barulah boleh seorang suami mendidik sang istri dengan agak lebih keras tanpa menyakiti. Contoh hak-hak suami di sini adalah syianatu nafsiha min antuti afarsyahu khairahu. Menjaga agar supaya tidak ada lelaki lain yang masuk ke rumah suaminya dan masuk ke dalam kamar, naik ke atas ranjangnya. Kemudian termasuk juga hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah ihtijab an ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha. Bahwa seorang istri itu wajib ihtijab, membuat penutup agar supaya laki-laki lain terjaga pandangannya dari melihat sesuatu dari badannya, yaitu sesuatu yang memang yahrumu nadharuhu, yang memang tidak diperbolehkan untuk dilihat oleh ajnabi. Dan juga termasuk hak-hak suami atas istri itu adalah sang istri tidak menuntut kepada suami dengan sesuatu yang di atas kebutuhan. Dan juga sang istri menjaga diri dari memperoleh harta yang haram. Mengenai hak-hak suami ini, ketika sang istri meninggalkannya dan melanggarnya, maka boleh bagi suami untuk mendidik dengan lebih keras. Yakni fayajuzu dzarbuha bitarki tilkal huquq. Boleh mendidik dengan lebih keras karena sang istri meninggalkan hak-haknya suami dan juga menelantarkan hak-haknya suami. Lantas, kewajiban apa lagi yang wajib dipenuhi oleh seorang suami? Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa yajibu lan wajib aydhan kelawan maneh apa ayu allimaha yen to mulang sapa rajul ing zaujah wujuba ta'ati zauji ing wajibe taat ing bojo lanang fima ing dalem perkara laisa kang ora ana apa ma iku bi ma'siyatin iku maksiat. Wa yu'allimaha lan yen to mulang sapa zauj atau rajul ing zaujah hurmatal kadhibi ing harame goroh ala wujudil haidi ing atase wujude haid awing qita'ihi utawa mampete haid ila ghairi dzalik maring liyane mengkono-mengkono haid awing qita'ihi min umuri dini saking pira-pira perkara agama. Kemudian wajib pula bagi seorang suami untuk mengajari istrinya tentang kewajiban taat terhadap seorang suami di dalam hal-hal yang tidak berupa kemaksiatan kepada Allah. Dan juga wajib bagi suami untuk mengajari istrinya tentang keharaman berdusta atas wujudnya haid ataupun terputusnya haid. Dan wajib bagi suami untuk mengajari hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan-urusan agama istrinya. Nah, ini adalah bagian penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu menjaga dan menunaikan hak-hak istrinya itu. Berupa kewajiban nafkah secara ekonomi, mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup istrinya, dan juga kewajiban secara rohani, yaitu mengajarkan ilmu-ilmu agama yang dibutuhkan oleh istrinya itu, berkaitan dengan fardu-fardunya ibadah, sunnah-sunnahnya ibadah, dan juga hal-hal yang berkaitan khusus dengan perempuan muslimah, seperti haid, nifas, istihadhah, dan seterusnya. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa yajibu 'alal aba'i nafaqatul auladi ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.